Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan program yang luar biasa, yaitu SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Kita ada di episode yang ke-15. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 15 ini adalah buah hidup dekat Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, ya, di situ saya melihat kerinduan dari pemazmur yaitu Daud untuk bisa dekat dengan Tuhan. Karena dia katakan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Ini menunjuk kepada tempat tabut Tuhan, di mana tabut Tuhan itu adalah lambang dari kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan itu adalah kemah. Dan Daud berkata gini, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Ini menunjukkan kerinduan dari pemazmur yaitu Daud untuk dekat dengan Tuhan. Dan hal yang sama juga dalam kalimat yang berikutnya, siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus. Ini menunjuk kepada tempat di mana Musa berjumpa dengan Tuhan, menerima 10 hukum Tuhan. Ya, jadi ayat yang pertama ini menunjuk kepada kerinduan pemazmur untuk dekat dengan Tuhan. Nah, kita akan melihat di dalam ayat yang kedua dan sampai ayat kelima, siapa mereka yang bisa dekat dengan Tuhan. Saya simpulkan dari ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima itu, Bapak Ibu Saudara, ada 4. Ya, ciri orang yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama itu, mereka yang menunjukkan perbuatan baik dalam hidup mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang tidak hidup merugikan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka yang menghormati orang yang hidup takut akan Tuhan. Kalau mazmur-mazmur yang lalu-lalu kita lihat bahwa orang fasik itu menindas umat Tuhan, menindas orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi mereka yang hidup dekat dengan Tuhan, mereka itu menghormati orang yang hidup takut akan Tuhan. Itu ciri yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mereka yang tidak cinta uang. Kalau kita lihat di dalam ayat kelima dikatakan gini, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Ya, dia tidak cinta uang, dia lebih mencintai sesamanya. Dan dikatakan begini, yang tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Nah, dia lebih mencintai keadilan daripada uang. Ya, jadi ini ciri-ciri orang yang bisa dekat dengan Tuhan menurut Mazmur pasal 15 ini. Nah, di sini kita melihat Mazmur 15 ini menunjukkan kepada kita betapa eratnya hubungan antara kedekatan dengan Tuhan dan perilaku atau perbuatan dari orang yang dekat dengan Tuhan itu. Nah, saya percaya orang yang dekat Tuhan tentu akan menunjukkan kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan. Menunjukkan kehidupan yang saleh, menunjukkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Jadi menurut saya, Mazmur pasal 15 ini ya menunjukkan buah dari seseorang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi hidup takut akan Tuhan, hidup kudus, hidup benar itu adalah buah dari kedekatan dengan Tuhan. Karena
Kalau kita melihat ayat 2 sampai ayat yang kelima ini, siapa manusia yang bisa melakukan hal tersebut? Saya pikir tidak ada. Karena semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika manusia menyadari dia berdosa, dia mencari Tuhan, saya percaya buah kehidupan dekat dengan Tuhan itu adalah hidup saleh, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan. Saya tidak percaya kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia dekat dengan Tuhan, tetapi dia tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang saya percaya, kedekatan dengan Tuhan akan menghasilkan buah, yaitu kesalehan, ketaatan, dan kekudusan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Seperti biasa di akhir acara ini, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, mari taruh tangan kananmu di dadamu dan izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa di akhir program ini bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Bapa, mereka ingin dekat dengan Tuhan, dan hamba percaya kedekatan dengan Tuhan akan menghasilkan atau membuahkan kehidupan yang saleh, kehidupan yang kudus, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Berikan kekuatan dan kemampuan. Kalau ada umat-Mu yang sakit, yang lemah, yang susah, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, tolong mereka. Buat mujizat dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa doa akan menghasilkan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar. Karenanya Bapa, tolonglah umat-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Alami mujizat, pertolongan, dan kebaikan Tuhan setiap hari. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.